Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Terkhususnya saudaraku yang ada di kota Padang, Sumatera Barat, di hari Jumat 21 Februari 2025 ini, di Ba'da Isya yang indah ini, semoga kita selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema di malam ini adalah Tuhan itu tidak ada. Jadi selama ini kita, termasuk saya sendiri, mengkaji-kaji tentang ketuhanan, mengkaji-kaji tentang keberadaan Tuhan, mengkaji-kaji tentang kekuasaan Tuhan, mengkaji-kaji tentang kehidupan Tuhan, mengkaji-kaji tentang penglihatan Tuhan, mengkaji-kaji tentang pendengaran Tuhan. Selama ini seolah-olah hanya kita manusialah yang berhak mengkaji tentang Tuhan. Akan tetapi selama ini kita mengkaji-kaji tentang Tuhan, tapi yang dikaji tidak ada. Tapi yang dikaji gaib. Tapi yang dikaji tidak nyata. Tapi yang dikaji tidak wujud, tidak hidup. Tidak ada barangnya yang dikaji-kaji. Kita selama ini mengkaji Tuhan hanya hayalan-hayalan belaka. Padahal Tuhan yang dikaji tidak ada. Tidak ada bentuknya, tidak ada hidupnya, tidak ada wujudnya. Manusia hanya sok mengkaji-kaji ketuhanan, tapi manusia tidak pernah mengkaji-kaji dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin saya bisa mengkaji tentang ketuhanan sementara saya merasa lebih wujud daripada wujud Tuhan? Bagaimana mungkin saya bisa mengkaji-kaji tentang kehidupan Tuhan, yakni uripe Allah, sementara di dalam hatiku yang nyata, yang wujud, yang ada hanya uripe Abdul Halim? Maka semua kajian-kajian yang selama ini aku kaji, bila masih ada kemanusiaanku Abdul Halim di dalam dadaku, maka percuma dan tak berguna semua kajian-kajian itu bila hanya mengkaji-kaji yang tidak ada, mengkaji yang tidak wujud, percuma dan tidak berguna. Bagaimana mungkin kita bisa mengkaji yang tidak ada, bisa mengkaji yang tidak wujud,
Sementara yang ada pada diri manusia kita, yang wujud dalam diri kita, yang hidup dalam diri kita, keberadaan kita selama ini luput dari kajian diri kita sendiri. Kita disibukkan mengkaji orang lain, bahkan kita disibukkan mengkaji Tuhan yang tidak ada. Kita disibukkan mengkaji Tuhan yang tidak hidup. Disibukkan mengkaji Tuhan yang tidak nyata. Tapi kepada diri yang wujud, diri yang nyata, diri yang hidup, yang selama ini bersama kita, kita tidak mengkaji diri kita sendiri. Itulah bukti bahwa Tuhan itu tidak ada bila manusianya masih merasa ada. Tuhan itu tidak wujud ketika manusianya masih merasa dirinya yang wujud. Tuhan itu mati bila manusianya merasa bahwa hidup ini adalah hidup manusianya. Berarti apa yang kita kaji selama ini hanya omong kosong belaka. Mengkaji Tuhanlah, mengkaji sifat 20 lah, padahal sifat 20-nya Allah selama ini, sifat 20-nya Tuhan selama ini sudah kita rampas seenaknya sendiri. Sifat wujud Tuhan kita rampas sebagai wujud manusia kita, sehingga Tuhannya tidak wujud, sehingga Tuhannya tidak ada. Itulah bukti bahwa Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena manusia mentiada-tiadakan Tuhan selama ini. Karena yang diada-adakan oleh manusia kita selama ini ya hanyalah keberadaan, kewujudan, kehidupan diri kita masing-masing saja yang merasa hidup selama ini. Pasti Tuhan itu tidak ada bila kita masih ada. Tuhan itu ada bila kita tidak ada. Bila kita yang ada, Tuhannya tidak ada. Bila Tuhan yang ada, kitanya ya harus tidak ada. Tidak akan pernah bisa kedua-duanya itu sama-sama adanya. Pasti hanya satu yang ada. Diri kitakah yang ada di dalam hati kita, ataukah diri kita sudah tak ada lagi di dalam diri kita? Hanya Tuhankah yang wujud di dalam diri kita, ataukah Tuhannya yang tidak ada di dalam hati kita? Kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang bisa merasakan. Karena saya tidak akan pernah tahu diri Anda. Dan diri Anda pun tidak akan pernah tahu diri saya. Qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Allah memerankan Abdul Halim dengan apa yang diinginkannya. Allah memerankan diri Anda pun dengan apa yang diinginkannya. Tidak ada yang sama masing-masing perannya. Meskipun biliunan manusia yang ada di alam semesta ini, biliunan tumbuhan, biliunan hayawan yang ada di alam semesta ini, perannya tidak satu pun ada yang sama. Karena qiyamuhu binafsi Allah membeda-bedakan atau tidak ada yang sama apa yang diperankan. Jadi tak mungkin ada satu sama pergerakannya dengan pohon yang lain. Seumpama kita menanam jagung di ladang kita, ada 2 pohon jagung. Apakah mungkin 2 pohon ini bisa bergerak dan gerakannya sama?
ada daun yang melambai-lambai, satu pohon yang lainnya lagi juga sama bareng-bareng, sama-sama melambainya. Apakah mungkin? Pasti gerakannya beda-beda. Meskipun sama-sama pohon jagung, meskipun ada miliaran pohon jagung, tapi gerakannya beda-beda, tidak ada yang sama. Itulah kesempurnaan, itulah kehebatan Tuhan di dalam penciptaannya. Namun bila manusianya, makhluknya yang masih ada, ya pasti Tuhannya gaib. Jadi yang disembah-sembah oleh manusia ini adalah selama ini barang yang tidak ada. Tuhan yang tidak ada kok disembah-sembah. Berarti persembahan kita selama ini persembahan ngawur. Ibarat kita menembak itu tembakan kita ngawur. Pokoknya nembak dardur tanpa fokus mana yang harus ditembak. Karena iman kita hanya iman ikut-ikutan. Tidak mencari hakikat iman itu sendiri. Selama ini hanya kata orang, kata kitab, kata Al-Quran, kata hadis, kata Injil, kata Zabur, kata Taurat, kata kitab-kitab yang lain. Kita tak pernah mau bergerak untuk mencari dan membuktikan sendiri keberadaan Tuhan itu. Selama ini imannya hanya kata-katanya saja. Jadi bagaimana mungkin Tuhan itu ada bila manusianya yang masih merasa ada. Sehingga ketika manusianya masih merasa dirinya yang ada, seolah-olah semua hanya manusianya yang berhak beraktivitas di alam dunia ini. Manusianya yang berhak mengkaji-kaji Tuhan. Manusianya yang berhak berritual kepada Tuhan. Manusianya yang berhak beribadah kepada Tuhan. Seolah-olah manusia selama ini menyembah, mengabdi yang tidak ada. Coba seumpama yang tidak ada itu kita sembah, ya percuma dan tak berguna. Kita selama ini berritual hanyalah untuk kepuasan yang ada. Kita sholat untuk kepuasan yang ada. Kita beribadah untuk kepuasan yang ada. Kita beramal baik atau mengerjakan kebaikan hanya untuk kepuasan yang ada. Siapa kepuasan yang ada? Manusia yang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya yang ada di hatinya. Jadi semuanya itu dipersembahkan kepada yang ada. Semua itu dipersembahkan kepada yang wujud. Semua itu dipersembahkan kepada yang nampak di dalam hati manusia, yakni pemuas hawa nafsu. Tidak mungkin dipersembahkan kepada Tuhan, wong Tuhannya gaib. Tuhannya tidak ada. Apa yang mau dipersembahkan? Bila Tuhannya saja tidak ada. Bila keyakinan manusianya saja Tuhan itu tak terlihat. Bila keyakinan manusianya saja Tuhan itu tidak nyata, gaib dan sebagainya. Berarti iman kita selama ini hanya iman hayalan saja. Kita disibuk-sibukkan hidup di dunia ini hanya untuk menuruti hayalan-hayalan diri kita sendiri. Nyembah dirinya sendiri. Sehingga diri manusia merasa dirinya yang terhormat, dirinya yang paling alim, dirinya yang paling bisa dihormati bagi orang lain. Karena kita selama ini merasa bisa melakukan kebaikan, merasa bisa melakukan ketaatan, merasa bisa melakukan ibadah-ibadah, sehingga orang lain
menganggap kita adalah ahli ibadah. Padahal selama ini kita hanya ahli maksiat. Kenapa? Tuhannya tidak ada. Kita ahli maksiat. Kenapa? Kita hanya mempertuhankan diri kita sendiri. Semuanya disandarkan kepada linapsi, bukan lillahi ta'ala. Niat insun poso di bulan Ramadan lillahi ta'ala hoak, tidak benar. Kenapa? Karena prakteknya di dalam hati kita, saya berniat puasa hanyalah untuk linapsi, diriku sendiri. Apa buktinya? Yang puasa aku, yang makan sahur aku, yang berbuka aku, semua aku manusia yang melakukan. Berarti bila manusianya masih merasa dirinya berpuasa, berarti ya tidak berpuasa, alias maksiat saja. Kenapa? Karena bukan lillahi ta'ala, tapi linapsi, manusianya yang menjadi Tuhan di dalam puasanya, manusia yang menjadi penguasa di dalam solat-solatnya, manusia yang menjadi penguasa di dalam ibadah-ibadahnya, manusia yang menjadi penguasa di dalam zikir-zikirnya. Itulah orang-orang yang seolah-olah melakukan ibadah, tapi hakikatnya hanya maksiat saja. Manusia mendustai, membohongi dirinya sendiri, tapi tidak sadar. Kenapa? Karena Tuhannya tidak ada. Yang ada hanya diri manusianya saja. Mohon jawabannya yang mendengar ini, apa kajian di kajian Uripe Allah ini masuk secara logika atau mudah dipahami, ataukah masih sulit untuk dipahami? Mohon jawabannya sembari tes suara. Apakah suara saya bisa didengar? Alhamdulillah paham. Ternyata Tuhan yang kita sembah, ternyata Tuhan yang kita selama ini kita yakini, ternyata Tuhan yang selama ini kita imani, ternyata tidak ada. Bagaimana mungkin kita iman kepada yang tidak ada? Pasti yang kita imani selama ini yang ada. Apakah itu? Kita selama ini hanya beriman, yakin kepada keberadaan diri kita sendiri. Kita mengimani, meyakini kepada kewujudan diri manusia kita sendiri. Kita hanya yakin, kita hanya beriman kepada kehidupan yang diaku-akui sebagai hidupnya manusia kita sendiri. Berarti manusia hanya meyakini yang ada, yakni hawa nafsunya, daripada meyakini yang tidak ada. Makanya disebut iman hayalan. Bertuhannya hayalan, agamanya hayalan. Maka dari itu buktinya ribut terus, kacau terus, bingung terus. Kenapa? Karena hayalan. Karena yang dituhankan, yang disembah, yang diabdi, ternyata tidak ada. Yang ada hanya diri manusianya. Ini saya bernarasi, saya sudah tidak butuh lagi mengkaji-kaji tentang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berhak mengkaji-kaji saya. Tuhanlah yang berhak mengkaji-kaji Anda. Tuhanlah yang berhak mengkaji-kaji seluruh ciptaannya. Tuhanlah yang berhak menguasai saya. Tuhanlah yang berhak menguasai Anda. Tuhanlah yang berhak menguasai alam semesta. Jadi saya dan Anda enjoy saja.
saja. Biar Allah yang mengkaji saya. Biar Allah yang mengkaji Anda. Anda tak perlu mengkaji-kaji tentang Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhanlah yang berhak mengkaji diri Anda. Tuhanlah yang berhak mengkaji diri saya. Inilah yang dimaksud enjoy ini, yang tak pernah terpikir oleh satupun manusia di dunia ini. Karena kepahaman manusia untuk mengenal Tuhan itu betapa amat sulitnya. Memang sangat amat sulit untuk menghempaskan. Memang sangat amat sulit untuk menghilangkan kemanusiaan kita di dalam hati kita. Memang sangat amat sulitnya. Sehingga diibaratkan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Saking amat sulitnya untuk melenyapkan diri. Saking amat sulitnya untuk mengenali Tuhan. Karena sesungguhnya ganjalan hanya pada diri manusia itu sendiri. Ngapain diri kita merasa ada? Itulah ganjalannya. Namun bila kita sudah tak ada lagi, maka tak akan ada ganjalan lagi. Itulah yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan bagi orang-orang yang telah engkau bernikmat. Siapakah jalan orang-orang yang telah engkau bernikmat? Orang-orang yang sudah dikaji Tuhan, bukan orang-orang yang suka mengkaji Tuhan. Itulah orang-orang yang bahagia. Orang yang selalu dikaji Tuhan. Merokoknya dikaji oleh Tuhan. Bicaranya dikaji oleh Tuhan. Pandangannya dikaji oleh Tuhan. Pendengarannya dikaji oleh Tuhan. Ketika sholat dikaji oleh Tuhan. Ketika ibu-ibu masak di dapur dikaji oleh Tuhan. Maknanya dikaji adalah selalu dan selalu dikuasai oleh Tuhan. Bukan dikuasai oleh hawa nafsu. Itulah orang-orang yang dikatakan orang yang sudah enjoy. Dikaji Tuhan, bukan mengkaji Tuhan. Kebalik. Manusia-manusia yang mengkaji Tuhan itu adalah kebalik. Seolah-olah hanya manusia yang merasa berkuasa untuk mengkaji Tuhan. Seolah-olah manusia itu lebih mulia daripada Tuhan. Makanya Tuhannya tidak ada, yang ada hanya manusianya. Karena manusia sibuk dengan hawa nafsunya, sibuk dengan kehormatan yang diberikan dari orang lain, sibuk dengan kebanggaan yang dicari pada orang lain, sibuk mencari nilai-nilai dari orang lain, sibuk manusianya. Karena manusianya selalu dan selalu merendahkan Tuhan, seolah-olah hanya manusia itu yang bisa mengkaji Tuhan. Tuhan tidak bisa mengkaji manusia. Padahal sesungguhnya hanya Tuhan yang berhak mengkaji manusia. Contoh agar Anda mudah paham. Ketika Anda bisa beli sepeda motor atau membeli kereta, sesungguhnya Andalah pemilik motor itu yang wajib mengkaji motor. Ketika ada kerusakan, Anda kaji kerusakannya. Anda perbaiki kerusakannya. Ketika tidak bisa di starter, Anda harus yang mengkaji motor Anda, dicek minyaknya masih ada atau sudah habis. Baterainya sudah masih ada ataukah sudah habis airnya. Anda yang harus mengkaji motor-motor Anda. Ketika Anda punya rumah, Anda yang wajib mengkaji rumah Anda. Ketika Anda punya kendaraan, Anda yang wajib mengkaji kendaraan Anda.
Bila Anda tidak mengkaji apa-apa yang sudah menjadi milik Anda, maka semua milik Anda akan hilang. Karena Anda tidak mengkajinya, karena Anda tidak open, tidak berkuasa atas apa yang menjadi milik Anda. Tes suara dicoba, mohon maaf barusan ada telepon, jadi terjeda. Jadi makna dari mengkaji itu menguasai. Hanya Tuhanlah yang berkuasa atas ciptaannya. Bila saya yang merasa kita mengkaji-kaji Tuhan, seolah-olah aku yang lebih berkuasa daripada Tuhan, aku yang menguasai Tuhan, kita sok tahu tentang Tuhan. Itu kenyataannya. Jadi aku tak butuh mengkaji Tuhan karena Tuhan sudah mengkaji saya. Karena Tuhan lebih nyata daripada saya. Karena Tuhan lebih berkuasa daripada saya. Karena Tuhan lebih hidup daripada saya. Karena Tuhan itu lebih wujud daripada saya. Saya mah enjoy saja dikaji Tuhan. Saya dikaji Tuhan lewat bicara. Saya dikaji Tuhan lewat pandangan mata saya. Saya dikaji Tuhan lewat pendengaran saya. Saya dikaji Tuhan lewat rasa-rasa yang ada di dalam hati saya. Saya dikaji Tuhan dengan apa-apa yang ada di dalam pikiran saya. Saya mah enjoy saja. Wong Tuhan yang mengkaji saya. Karena saya tidak akan pernah bisa mengkaji Tuhan. Masa yang tidak ada bisa mengkaji yang ada? Yang adalah yang bisa mengkaji yang tidak ada. Supaya jadi ada. Itulah bukti selama ini ternyata Tuhan itu tidak ada bila manusianya yang masih ada. Ternyata Tuhan itu tidak wujud bila yang mengkaji masih manusianya. Bila ingin menyatakan kewujudan Tuhan, maka jangan mengkaji Tuhan lagi. Biar Tuhanlah yang mengkaji saya. Biarlah Tuhan yang mengkaji Anda. Disitulah kenyataan wujudullah yang sesungguhnya. Coba saya bertanya, bisa dipahami kajian di YouTube Uripe Allah ini? Bisa dipahami, bisa dimengerti? Tolong jawabannya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa dipahami. Sebelum saya akhiri dan kita adakan tanya jawab, saya akhiri dulu kajian di malam ini yang berjudul Tuhan itu tidak ada. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari sahabat-sahabat yang sudah sudi meluangkan waktunya untuk mengucapkan salam di kolom komentar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang mau naik ke atas, silakan.